Pada tampilan web ini terdapat judul novel tune dan juga ada menu navigasi berupa home, history, favorit, notifikasi, menu, search di pojok kanan atas, dan ada berupa background warna hijau ya teman-teman. Bisa cari aja gambarnya di Pinterest banyak. Dan juga ada beberapa buku novel yang bisa teman-teman klik. Halaman ini dibuat untuk menampilkan daftar buku di halaman utama. Tag HTML, elemen ini membuku seluruh dokumen HTML. Tag head, bagian ini berisi informasi meta, judul, dan link ke style sheet. Tag title yang berada di dalam tag head menentukan judul halaman yang ditampilkan di tab browser. Setelah ini, lalu dilanjutkan dengan tag body. Dalam tag ini, kita bisa isi dengan elemen dan atribut yang diperlukan untuk konten kita. Div ini digunakan untuk membungkus elemen. Misalnya, di sini kita menggunakan tag div class. Div class navigation. Pada tag div ini terdapat tag div lain seperti div class logo, div class menu, dan div class search yang membungkus logo atau judul dan menu navigasi yang terdiri dari link ke halaman lain seperti home, history, favorit, notifikasi, serta kolom pencarian. Div class header menampilkan judul halaman home, dan div class block tab menampilkan rak buku dengan gambar sampul buku yang ditambahkan. Div class help membungkus gambar buku yang ditampilkan. Atribut herb digunakan untuk menyambungkan link ke halaman lain dan biasanya diawali dengan tag A. Tag img, tag ini menampilkan gambar sampul buku dengan atribut src, lalu tag untuk ukuran, dan tag alt untuk deskripsi. Di sini saya akan menjelaskan tag-tag yang digunakan dalam history. Jadi yang pertama ada HTML. HTML digunakan untuk membungkus seluruh HTML-nya. Yang kedua ada head. Head berisi informasi tentang dokumen seperti judul halaman, pengaturan karakter, link CSS, dan lainnya. Selanjutnya title. Title untuk menentukan judul halaman yang muncul di tab browser. Style digunakan untuk menulis CSS langsung di dalam dokumen HTML untuk mengatur tampilan elemen-elemen seperti latar belakang, warna, font, dan posisi elemen. Selanjutnya ada body. Body untuk menampung semua elemen yang akan ditampilkan pada halaman web. Selanjutnya ada div. Div adalah kontainer umum yang digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen, terutama bertujuan untuk mengatur tata letak dengan CSS, seperti div slash, nav atau logo, menu atau search. Selanjutnya ada UI atau li. UI digunakan untuk membuat daftar tidak berurutan, sedangkan li menandai setiap item di dalam daftar tersebut. Selanjutnya ada from. From digunakan untuk membuat formulir yang dapat menerima input dari pengguna. Selanjutnya ada i. I biasanya menampilkan icon atau teks dalam format italic atau miring. Selanjutnya ada BR. BR digunakan untuk membuat baris baru. Tag yang bersifat self-closing artinya tidak membutuhkan tag penutup. Selanjutnya ada image atau gambar. Digunakan untuk menyisipkan gambar dalam HTML. Memiliki beberapa atribut seperti search, alt, width. Selanjutnya atribut CSS yang digunakan. Ada background image untuk mengatur gambar latar belakang untuk elemen. Font family untuk menentukan jenis font untuk teks. Ada color untuk mengatur warna teks. Ada display menentukan jenis tampilan elemen, misalnya flex untuk menata elemen dalam tata letak fleksibel. Selanjutnya ada display dan padding atau margin untuk mengatur ruang di dalam dan di luar elemen. Selanjutnya ada box atau shadow untuk menambahkan bayangan di sekitar elemen, biasanya digunakan dalam HTML dan CSS. Dilanjutkan dengan halaman favorit. Halaman favorit ini untuk menampilkan daftar buku favorit pengguna. Diawali dengan tag HTML untuk mendeklarasikan bahwa dokumen ini berbasis HTML. Dilanjut dengan tag head yang berisikan tentang judul, link untuk CSS, dan meta. Setelah tag head, terdapat juga tag style untuk mendefinisikan CSS, termasuk untuk latar belakang, header, rak buku, dan juga lainnya.
Nah, setelah ini lalu dilanjutkan dengan tag body. Dalam tag ini kita isi dengan elemen dan atribut yang diperlukan untuk konten yang kita buat. Seperti tag div digunakan untuk membungkus elemen. Misalnya, di sini kita menggunakan tag div untuk kelas. Yang pertama ada div nav untuk membungkus logo, judul, dan menu navigasi yang terdiri dari link ke halaman lain seperti history, favorit, genre, dan notification. Dilanjut juga dengan kolom pencarian. Lalu ada div class untuk menampilkan judul halaman favorit. Div class bookshelf menampilkan rak buku dengan gambar sampul buku yang ditambahkan. Div class shelf membungkus gambar-gambar buku yang ditampilkan. Terakhir ada tag img. Tag ini untuk menampilkan gambar sampul buku dengan atribut source, lalu width dan height untuk ukuran, dan tag alt untuk deskripsi gambar jika tidak muncul. Notifikasi atau pemberitahuan berfungsi untuk memberitahu atau mengingatkan pengguna tentang suatu hal. Misalnya, dalam web ini, notifikasi akan memberikan informasi tentang pembaruan bab atau chapter yang dibaca oleh pengguna. Dan di notifikasi juga ada beberapa tag yang digunakan. Tag pertama ada HTML. Tag HTML digunakan untuk membungkus seluruh konten dan elemen HTML. Tag head, bagian ini berisi informasi tentang dokumen seperti judul halaman dan tautan ke file CSS eksternal. Tag body, bagian ini berisi semua konten yang akan ditampilkan di halaman web. Tag title untuk menentukan judul dari halaman web yang akan ditampilkan pada tab browser. Link rel untuk menghubungkan halaman HTML dengan file CSS eksternal. Style CSS untuk mendefinisikan gaya halaman. Tag style digunakan untuk menuliskan CSS secara langsung dalam dokumen HTML. Biasanya digunakan untuk memberikan gaya khusus atau CSS kecil tanpa menggunakan file eksternal. Tag div adalah membungkus semua elemen. Tag form digunakan untuk membuat formulir di dalamnya terdapat input dan button untuk membuat kolom pencarian dan tombol go. Tag P digunakan untuk mendefinisikan paragraf dalam HTML. Sekian penjelasan dari seluruh tag notifikasi. HTML untuk mendeklarasikan bahwa halaman adalah HTML5 dan juga lang N untuk menunjukkan bahwa halaman ini adalah bahasa Inggris. Diawali dengan head untuk memasukkan title dan menyambungkan link dari CSS. Body untuk mengisi elemen-elemen yang diisi dengan beberapa atribut seperti background untuk memasukkan background, dan ref untuk kembali ke halaman utama. Image sort untuk menampilkan logo kembali dengan weight dan height untuk mengatur ukuran dari sebuah gambar. Div untuk membungkus elemen, center untuk mengatur judul agar berada di posisi tengah. Kita juga bisa menambahkan sinopsis dengan tag P. Dilanjut dengan tag style yang diisi dengan teks align untuk memposisikan teks dan font family untuk mengatur font.